Metabolisme merupakan rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Energi inilah yang membuat tubuh dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar untuk bertahan hidup. Tujuan metabolisme yang pertama, mengonversi makanan menjadi energi. Yang kedua, mengonversi makanan atau bahan baku menjadi bahan baku protein. Yang ketiga, mengeliminasi limbah metabolisme. Alur sederhana dari metabolisme intermediate dan metabolisme seluler. Proses metabolisme energi berlangsung pada level seluler sehingga disebut juga dengan metabolisme seluler. Akan tetapi, ada juga istilah metabolisme intermediate, yaitu reaksi-reaksi biokimia yang berlangsung di luar sel. Keseluruhan reaksi biokimia tersebut sebagian besar saling berhubungan satu sama lain. Namun, dengan berbagai mekanisme unit-unit terlibat yang berbeda-beda sesuai dengan reaksinya di dalam sel, molekul organik akan mengalami perombakan dan sintesis secara kontinu, di mana beberapa molekul akan dipecah, sedangkan molekul-molekul lainnya dirakit menjadi unit struktural. Agar proses fisiologi tubuh berlangsung normal, semua proses biokimia tersebut harus berada dalam suatu kondisi yang stabil. Steady state atau tunak, di mana laju anabolisme harus seimbang dengan laju katabolisme. Dengan kondisi demikian, tubuh akan tetap stabil, sementara proses perombakan biosintesis akan berlangsung. Akan tetapi, pada hewan yang masih sangat muda dalam pertumbuhan, anabolisme harus lebih tinggi daripada katabolisme sehingga terjadi proses pertumbuhan. Metabolisme oksidatif molekul organik. Hewan pada dasarnya tidak dapat mengonsumsi energi secara langsung dari molekul energi seperti karbohidrat atau lipid, tetapi mentransfer molekul tersebut ke dalam suatu sistem reaksi oksidatif yang kompleks dan spesifik. Pembagian metabolisme oksidatif molekul organik. Yang A, itu ada reaksi digestif atau reaksi pencernaan yang sebenarnya adalah reaksi hidrolisis di mana molekul kompleks dipecah-pecah menjadi subunit yang lebih sederhana dan kecil. Degradasi karbohidrat, pati, dan protein dalam sistem pencernaan adalah salah satu contohnya. Yang kedua itu ada reaksi sintesis, di mana molekul-molekul kecil dikombinasikan untuk membentuk molekul yang lebih besar dan disertai dengan pelepasan air. Yang ketiga itu ada reaksi transfer, yaitu satu bagian dari satu molekul ditransfer kepada molekul lainnya. Yang keempat itu ada reaksi oksidatif reduksi. Metabolisme oksidatif karbohidrat. Karbohidrat akan mengalami metabolisme yang sangat kompleks, yang dimana dari pemecahannya melalui reaksi digestif dalam sistem pencernaan menjadi molekul monosakarida, terutama glukosa. Rincian penggunaan karbohidrat dalam tubuh hewan secara fisiologis. Yang pertama, gula sederhana hasil pencernaan karbohidrat seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa akan diabsorpsi menjadi gula darah. Yang kedua, glukosa akan diabsorpsi dari darah untuk kemudian dikonversi menjadi glikogen sebagai cadangan sebuah energi. Yang ketiga, seluruh monosakarida dapat mengalami perubahan menjadi glikogen di otot. Nah, yang keempat itu ada monosakarida juga dapat ditransformasi menjadi lemak dan dideposit dalam jaringan adiposa. Setelahnya, yang kelima, sebagian glukosa akan segera dioksidasi untuk produksi energi. Metabolisme oksidatif lipid. Lipid merupakan kandungan protoplasma yang penting. Senyawa ini mungkin terdapat di dalam makanan secara langsung
atau disintesis di dalam tubuh. Secara struktural, lipid sangat kompleks di mana deposit lipid merupakan bentuk umum yang menjadi pelindung mekanisme tubuh. Metabolisme protein. Metabolisme protein terdiri atas transformasi esensial dari asam amino yang diabsorpsi melalui saluran pencernaan untuk kemudian dikonversi di dalam hepar. Kebanyakan protein dapat disintesis di dalam tubuh dari asam amino yang diperoleh dalam bentuk makanan sebagai protein dalam makanan atau asam amino esensial. Akan tetapi, beberapa di antaranya juga disintesis dari asam amino yang disintesis sendiri oleh tubuh, kelompok asam amino non-esensial.